buat kelompok satu kelompok 3 orang. Nah, itu bisa dikategorikan interaksi sosial. Udah itu, interaksi sosial itu mempunyai syarat. Syaratnya itu pada dasarnya manusia itu selalu ingin berkumpul dengan manusia lain dan selalu ingin bertemu atau berbicara. Yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan dengan manusia melalui pergaulan di masyarakat. Manusia ini terbentuk dengan makhluk sosial karena manusia memiliki graziones, yaitu graziones itu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Kita tuh nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ada yang mau tanya tentang interaksi sosial? Kak, apa saja proses interaksi sosial pada beberapa proses interaksi sosial itu yang pertama ada faktor imitasi. Apa aja itu faktor imitasi? Faktor imitasi itu adalah proses seseorang mencontohkan orang lain atau berkelompok. Contohnya itu seorang anak perempuan lagi main masak-masakan karena melihat ibunya masak di dapur, jadi dia terinspirasi untuk main masak-masakan. Yang kedua adanya faktor sugesti. Apa itu faktor sugesti, Kak? Faktor sugesti itu pengaruh yang dapat untuk menggerakkan hati seseorang. Contohnya seperti seorang pasien yang akan berobat ke dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga, faktor identifikasi. Apa saja, Kak, faktor identifikasi itu? Faktor identifikasi itu adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi dengan orang lain. Contohnya, seorang anak akan mengidolakan pemain bola sehingga semakin besar sampai idolanya yang dilakukan. Ada idolanya siapa? Artis gitu. Idolanya siapa? Siapa? Cristiano Ronaldo. Nah, itu bisa disebutkan dengan faktor identifikasi. Yaitu yang keempat adanya faktor simpati. Apa saja kalau faktor simpati itu? Faktor simpati itu adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain, dan itu merasakan apa yang dilakukan dalam dirinya sendiri dan di dalam diri orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita kan yang tertimpa musibah, maka kita juga akan merasakan. Contohnya, tetangga kita ini saudaranya ada meninggal, kita juga sama tetangga kita itu, jadi juga kita merasa kehilangan, ikut merasakan sedih. Nah, itu contoh dari faktor simpati. Terus masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada yang tahu nggak bentuk interaksi sosial itu? Ada yang tahu? Ada. Jadi faktor bentuk interaksi sosial itu yang pertama adanya proses-proses yang asosiatif. Proses yang asosiatif itu terjadi apabila seseorang sekelompok yang melakukan interaksi sosial yang mengarahkan kepada kesatuan pandangan. Proses ini tersebut ada tiga bentuk. Yang pertama yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang pertama itu kerjasama. Apa sih, Kak, kerjasama itu? Coba Kak, sebelum Kakak jelaskan ke banyak kalian. Kerjasama itu apa? Adik, saling menolong, saling membantu. Contohnya kalau misalnya kegiatan, bilang gotong royong. Nah, selain itu, yang Kakak sebutkan yang pertama kan? Ya betul, tidak kelompok. Dan itu ada lagi? Selain itu, selain menyebar, ada lagi interaksi sosial contohnya. Yang lebih dari satu orang bantu, terus musyawarah. Nah, itu dinamakan kerja. Lalu masuk ke akomodasi. Apa sih, Kak, akomodasi itu prosesnya? Proses akomodasi ini pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan akomodasi, yang suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan yang menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Ada yang tahu contohnya dari akomodasi ini? Ada yang tahu? Ada
ketiga itu adanya asimilasi. Asimilasi itu cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Apa ada yang tahu contoh dari asimilasi? Ada? Contohnya itu, contoh asimilasi, contohnya dia, ada nih orang dari luar negeri yang tinggal di Indonesia. Ibaratnya mereka itu seperti liburan. Orang itu datang ke Bali misalnya kan. Nah itu orang itu kayak terinspirasi untuk mau tinggal ke Indonesia. Karena kehidupan di luar negeri sama kehidupan di Indonesia itu sangat berbeda. Gitu. Jadi orang itu bisa menilai bagaimana kehidupan di sana dan bagaimana kehidupan di Indonesia. Itu contoh dari asimilasi. Ada itu bentuk-bentuk interaksi sosial itu yang pertama kan tadi proses asosiatif. Dan itu yang kedua proses yang diasosiatifkan. Nah proses ini yang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik yang menyelenggarakan solidaritas pada kelompok. Nah proses ini adanya 3 bentuk kompetensi. Yang pertama itu kompetensi persaingan dan kontravensi dan pertentangan atau konflik. Kita masuk ke lembaga sosial. Apa sih Kak lembaga sosial itu? Lembaga sosial itu lembaga sosial itu membahas tentang yang digambarkan sebagai suatu organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial itu bisa dibilang dengan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat dibilang dengan lembaga sosial, yaitu dengan norma-norma berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Nah, lembaga sosial ini punya jiwa pendekatan. Contohnya itu seperti setiap masyarakat itu bisa disebabkan karena setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan. Keteraturan hidup bersama dalam mencapai suatu impian untuk mencapai impian dia bisa agar bisa terwujud. Ada yang tahu? Ada yang mau tanya tentang lembaga sosial ini? Aturan yang dalam lembaga sosial ini ada 3. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kakak bilang tadi yang pertama, yang pengertiannya membahas tentang norma. Yang kedua, norma tersebut Berarti yang masuk S3? menjiwai seluruh S3 itu masuk enggak? dalam Iya. Ya, Nah, S3. sosial ini bisa simpulkan dari interaksi sosial. Yang ketiga, Di sana apa? norma